Jadi ini gue lagi on progress bikin review pemakaian iPhone 12 mini selama sebulan. Tapi gue juga masih tetap pengen punya handphone besar. Cuma handphone lama gue udah nggak ada, jadinya gue pakai Redmi Note 11 Pro aja. Dan yang tadinya gue nggak mau bahas nih handphone, tapi lama-kelamaan gue jadi gatel harus bahas si smartphone ini. Karena ada 1-2 hal yang ganggu gue. So jadinya buat kalian yang pengen beli, pastiin dulu deh tonton keluh kesah gue pakai si handphone ini, oke? Tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Apalagi kalau kalian penasaran sama pengalaman gua pakai iPhone 12 mini, ya tentunya nanti gua bakalan bahas lagi. Yang pasti sih gua bakal bahas setelah ada si iOS 16-nya. Oke. Jadi udah, kita balik lagi ke smartphone yang gue mau bahas. Dan gue perjelas dulu ya, yang kita bakalan bahas di sini adalah seri Pro yang belum 5G ya. Dan ini adalah perbedaan di chipsetnya. So kita pastikan pengalaman performanya itu akan berbeda. Ini nggak bisa dibandingin. Yang ini cuma pakai MediaTek Helio G96 aja cuy. Sama yang ini pun juga serinya di 8GB RAM-nya dan 128GB storage-nya. Oke, beberapa hal setelah gua ngedailyin sebagai secondary phone gua, sebetulnya tujuan gue itu ya buat nge-backup hal-hal yang bisa makan banyak baterai di handphone utama gua. Jadi kadang kalau lagi nonton atau main game, instead gua di handphone yang utama, ya gua pakai si Xiaomi ini. Ini enak kok, punya layar gede dan udah AMOLED juga kan. Tapi permasalahannya bermulai di sini. Jadi setelah beberapa hari gua pakai si Redmi Note 11 Pro ini, gue pernah sekali itu bermasalah dengan layar AMOLED-nya si Xiaomi ini. Gak tahu kalian pernah ngerasain juga di varian handphone lainnya, cuma ketika gua nggak sengaja ketiduran dan handphone ini masih tetap nyala secara normal, itu tiba-tiba paginya gua ngerasa kayak bleeding gitu layarnya. Dan itu sempat bikin gua khawatir ya. Cuma sayangnya sekarang udah balik normal lagi ya, jadi kayak self healing gitu. Ketika gua restart handphonenya langsung udah bersih lagi. Pokoknya ya itu momennya bikin khawatir cuy. Dan ini baru kejadian di handphone yang gue pakai ini. Di handphone gue sebelumnya belum pernah ya, apalagi kalau ditinggal tidur cuy. Padahal kalau kita ngomongin soal displaynya, buat di kelasan Redmi ini udah di kelas yang oke loh. Selain udah AMOLED juga ya udah 120Hz lah layarnya. Brightness-nya udah tinggi juga dan touch sensitivity-nya udah enak banget buat main game. Jadi ya terlepas dari gua ini kedapatan masalahnya, handphone ini buat dipakai nonton dan gaming itu sebenarnya udah enak banget cuy. Lanjut ngomongin soal desainnya. Oke, walaupun gue bukan tipe pengguna handphone besar kayak si Redmi Note 11 Pro ini, tapi gue tetap appreciate penggunaannya yang memang bisa digunakan untuk seharusnya. Maksudnya kelebihan handphone besar gitu ya. Dan tentunya karena ini adalah handphone secondary gue ya, gue nggak perlu handphone ini bikin standby di kantong gue 24 jam terus-menerus. Gue udah sediain tasnya tersendiri. Tapi ya ini bener-bener big boy ya. Ya cukup besar juga karena si flat side-nya ini udah ada di genggam pun, jadi kayak handphone yang nggak kayak handphone body curve lainnya aja gitu. Dan di si handphone ini pun juga punya 3 pilihan warna. Ada Polar White, Graphite Grey, serta Atlantic Blue buat mix and match dengan style lo. Sisi kamera bumpnya juga nggak terlalu besar, plus covernya nggak bikin cepet kotor gara-gara fingerprint. Ini menarik ya. Lalu di sisi kanan ada power button yang rangkap jadi fingerprint scanner, volume rocker, dan di atasnya ada speaker, mic, ear blaster, dan 3,5 mili jack audio. Di bawahnya ada speakernya lagi, mic, USB Type-C, dan juga SIM tray hybrid. So, kalau buat dipakai harian, terlebih yang kalian ini suka desain handphone besar, ini mungkin bisa cocok dengan kalian. Paling bakal adaptasi karena handphone sekarang kan udah mulai adaptasi, bagian samping itu udah flat side, jadi feel genggamannya itu agak sedikit berubah ya. Oke, next one, performanya dan si MediaTek di kelasan ini udah jadi kayak chipset yang alhamdulillahnya masih bisa dipakai saat maraknya shortage. Memang kita udah sering mengeluh ya di kelasan ini masih ada aja sih seri chipset ini. Tapi ya buat daily dan beberapa game ya ini udah cukup banget kok gitu ya. Kalian bisa cek sendiri tes-tesan sintetisnya sesuai G96 pada umumnya lah ya. Cuma sayangnya karena gua lagi demen main Ni no Kuni Cross World ya, di handphone ini sebenarnya ya kurang smooth ya. FPS-nya agak sedikit patah-patah, tapi gue masih bisa pakai buat aktifin mode AFK-nya di handphone ini. Jadi ya gue bisa manfaatin dari sisi baterainya aja cuy. By the way, kalian ini ada yang main nggak? Kalau ada ya lah join Kingdom bareng gitu ya. Oke, lanjut.
Ke persoalan pengalaman, untuk si Redmi ini juga udah bukan masalah lagi. Pertama, dia udah Android 11, MIUI 13 juga udah aman banget dari bagian multitaskingnya. Ditambah juga udah 120 Hz, asik buat scrolling ya. Dan untuk iklan ya sebenarnya masih ada, tapi ya kalau kalian bisa pintar-pintar nonaktifin, ini udah super aman. Dan gue juga nggak ada masalah sama sekali. Paling gue agak sayangkan untuk security update-nya ini masih stuck di bulan Maret yang punya gue. Belum ada update sampai sekarang, jadi cukup lihat ya mereka itu kurang prioritasin di budget phone-nya gitu. Lebih ke flagship sama upcoming smartphone-nya aja gitu. Tapi gue juga belum paham sama kebanyakan usernya di sini ya. Mungkin ya nggak terlalu pusingin lah soal itu. Yang penting nantinya masih dapat Android OS baru atau enggak MIUI barunya. Itu aja sih yang mungkin jadi asumsi gue. Oke, ke persoalan kameranya ya. Buat di harganya gue bisa apresiasi Redmi Note 11 ini, 11 Pro ya, bisa deliver gambar yang sudah asik buat di kondisi standarnya. Gue coba ambil beberapa foto, ini bagus kok hasilnya. Anyway, setupnya pun dia juga udah punya 108 megapiksel f1.9 buat main cam-nya, 8 megapiksel f2.2 ultra wide-nya yang mana ini cukup jomplang ya, dan 2 megapiksel f2.4 masing-masing untuk makro dan juga depth sensornya serta ada flash-nya. Lalu untuk kamera depan juga punya di 16 megapiksel f2.5 lensa wide. Videonya juga sudah di Full HD buat di kamera belakangnya. Stabilizer udah bagus dan dynamic range-nya udah cukup. Tapi kenapa ya di device gue ini punya galeri MIUI yang kurang bagus, yang kacau malah, kayak playback videonya patah-patah. Gue pikir awalnya saat playback videonya itu patah-patah ya karena dari kameranya. Ternyata masalahnya itu ada di software galerinya. Jadi kalau gue buka via Photos Google sebenarnya ini masih bagus loh videonya. Yang jadinya ini sedikit ganggu saat gue rekam video. Terus gue pengen lihat langsung videonya ya udah gue rekam. Ya jadinya gue masih ke Google Photos dulu buat mastiin, yang mana ini agak sedikit repot. Oke, ke fitur lainnya aja dulu deh. Yang tadi solusinya ya itu doang sebenarnya. Galeri ya ditunggu aja update-nya. Sekarang kita bahas soal baterainya. Ini handphone udah dapat baterai di 5000 mAh dan juga udah dapat charger di 67 watt yang durasi perekamannya, pengecasannya maksud gue itu udah cepet. Cuma makan waktu 1 jam 10 menit aja. Itu udah kelar. Ya maka dari itu gue pengen ini karena dari kapasitas baterainya dan pengecasannya udah badak juga. Cuma sayang kalau kalian ngincar teknologi baru yaitu konektivitas 5G, di seri ini belum ready, perlu ambil seri atasnya yang Pro 5G-nya. Tapi setidaknya ini adalah pilihannya pasti lah daripada lu beli mahal-mahal tapinya di kota kalian itu belum ready 5G-nya. Speaker juga yang tadi udah sempat di-mention juga, udah aman suaranya di kategori yang cukup bagus juga sesuai harganya yang kayak gini suaranya. Oke, buat smartphone di harga 3,5 juta aja, gua rasa udah bisa ngasih racikan yang udah oke. Tapi memang di beberapa experience-nya gua ngerasa ini belum dimaksimalkan oleh si Xiaomi-nya sendiri. Sehingga di beberapa software-nya atau aplikasinya masih belum optimal dan juga di AMOLED-nya suka muncul kejadian aneh. Dan untungnya masih bisa recover sendiri cuy, tinggal restart handphonenya dan balik lagi ke normalnya. Coba kalau enggak ya, repot lagi itu ya. Dan performanya sendiri, walaupun cuma di G96 aja, gua rasa buat yang nggak terlalu main game ya, cuman seneng main game AFK aja ya kayak gua gitu ya, udah cukup banget. Ya tetap game lain pun juga masih bisa kayak ML, PUBG masih oke ya di handphone ini. Tapi yang jadi menariknya di sini ya, yang paling jelas adalah dari displaynya sendiri yang udah oke cuy, lebar, puas gitu ya. Tapi tetap gua nunggu update softwarenya buat maksimalin si handphonenya ini. So buat kalian yang pengen handphone ini cocoknya kayak gimana nih? Ya yang cocoknya sebenarnya yang pengen cobain handphone 3 jutaan yang punya performa yang udah oke di layarnya yang besar dan tentunya bisa dipakai di segala kondisi kegiatan. By the way juga untuk pengalaman gue selama beberapa minggu menggunakan handphone ini, ya sebenarnya udah mulai ada beberapa kondisi fisik yang kurang, tapi bukan dari bodinya, yaitu dari anti gores yang udah di-apply dari layar langsung. Ini udah beberapa titik ya yang cukup parah, dia udah sedikit kegores sama kantong gue. Makanya nih gue sekarang pakein tas tambahan tuh, di sini udah mulai kegesek-gesek. Jadi kalau kalian beli, make sure kalian beli tempered glassnya juga untuk ngamanin si body handphone ya biar lebih oke lagi. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
tolong bantu video ini di-share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen upgrade smartphone-nya juga. Dan jangan lupa kasih komennya juga di bawah, maksudnya pendapatnya juga. Dan yang terakhir ya, like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semuanya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.